sekarang mau tanya lebih dalam nih pengalaman anomalinya nih yang benar-benar terasa. Kalau tadi kan baru sebatas cerita yang membuat kita takut. Sekarang ada kan kejadian-kejadian yang di luar nurul gitu ya. Tapi membuat nggak manuk akal. Gitu ya. Itu maksudnya. Bisa horor bisa enggak. Kan kadang sesuatu yang di luar akal itu waktu kita ngalamin kita belum merasa takut. Betul. Pas sadar baru takut. Kok begitu? Gitu. Oh iya. Itu. Betul. Ada dimulai lagi dari konektor H nih. Konektor H ya. Oke. Jauh sebenarnya dari yang ditakut-takuti si nenek itu ya, jauh-jauh ke kisah horor pertama gue. Ya, gimana nih? Si gue itu ya. Dewasa nih gue tapi si gue belum dewasa ternyata, masih mungkin SD, SMP mungkin ya. Pada suatu hari si gue ini ya, saya itu sedang main di kasur lah, nggak tahu main apa, saya juga lupa. Mungkin lagi heboh-hebohan loncat-loncatan atau sendiri. apalah, anak kecil sendiri. Kalau seingat saya sendiri, mungkin karena asupan gula terlalu tinggi. Anak kecil kan harusnya tidur tuh. Iya. Pukul 9 atau pukul berapa lah tidur, harus waktunya tidur. Tapi ini saya masih terbangun waktu itu. Tiba-tiba mati lampu. Wah, zaman saya mah sering mati lampu. PLN masih belum seperti sekarang lah. Iya. Sekarang masih mungkin bagi-bagi ya listriknya ya. Listriknya masih mungkin kurang. Jadi walaupun saya kota masih kebagian mati lampunya sering gitu. Tiba-tiba mati lampu. Waktu lompat-lompat itu. Waktu lompat-lompat, waktu lagi maceh-macehnya alias hiperaktif mungkin ya, kebanyakan gula. Tiba-tiba saya tertegun, terdiam. Maksudnya anak kecil kalau tiba-tiba mati lampu kan terdiam. Kaget gitu ya. Minimal panggil ibu, panggil orang tua kan. Tidak ada yang tidak ada respon ya, tidak ada yang nyaut. Tetapi di ujung mata saya ada pintu tuh. Pintunya tepat di sebelah kiri, tapi masih di depan di ujung. Tiba-tiba dari pintu itu keluar ada tasbih melayang, bro. Tasbih melayang? Iya. Kalau tasbih biasa kan kita pasti nggak akan kelihatan mati lampu. Ini tasbihnya tasbih glowing in the dark. Nah, si tasbih itu warna cahaya ya. Kalau glowing in the dark tahu kan? Hijau yang hijau-hijau gitu neon, kan, hijau neon. Nah, ya. itu tiba-tiba ada benda yang mungkin saya prediksi itu tasbih karena bulat-bulat kecil gitu banyak melayang. Terus kalau ditaksir ketinggi orang kayaknya nggak akan setinggi itu, jadi hampir dekat dengan langit-langit terbangnya tuh. Kalau orang mungkin harus jinjit harus apa gitu ya. Iya. Wah, itu horor, mungkin ngesang alias keringat ngoprot, mungkin sampai ya takut lah ya, sampai ketakutan paling bulu kuduk sampai ngacir, bulu kuduknya udah bukan berdiri lagi, bro. Coplok gitu. Sampai coplok kayak takutnya ya. Saking takutnya tiba-tiba anak kecil tuh ya langsung mengambil gerakan tertidur. Gerakan tertidur bukan lari ya? Bukan lari karena kan gelap, boy. Pura-pura tidur gitu. Pura-pura tidur ah. Ingin pura-pura tidur biar maksud hati mah si hantu lewat karena nggak ada korban yang mau dia ganggu. Langsung tidur, pura-pura tidur sampai akhirnya tidur beneran. Bangun-bangun udah siang, udah lampu udah nyala. Tidur malah tidur beneran. Iya, ternyata asupan gula mungkin habis, langsung jadi tidur. Nah, itu saya juga wah, ini mimpi nggak ya? Memang nggak ada sosok yang menyeramkan atau bagaimana, cuman ya masa sih benda melayang gitu. Kalau di luar negeri mah mungkin poltergeist ya. Kalau poltergeist mah bergeser aja ya. Orbs mungkin. Enggak orbs tapi benda itu. Oh, benda yang bergeser gitu. Lebih dari poltergeist. Sampai terbang gitu jauh ya. Terbang mendekati gitu. Akhirnya saya, ya itu anehnya saya tertidur, bangun-bangun udah siang. Enggak siang, pagi. Tapi setelah bangun mencoba mencari tahu enggak? Biasanya kekurangannya tuh enggak. Makanya bikin takut tuh tidak mencari tahu ya. Tidak bertanya, tidak apa. Bertanya apa yang saya simpan cerita ini sampainya paling cerita ke teman-teman aja waktu itu. Nggak tanya ke orang tua bahwa itu apa. Pengalaman langsung ya. Nggak ada. Berkenaan tentang benda melayang. Ya itu anomali ya. Pengalaman pertama saya dalam berjumpa dengan hal-hal yang di luar nalar. Itu masih kecil sudah mengalami seperti itu ya, tapi nggak dalam kondisi sakit. Biasanya kan itu kondisi demam atau apa, ini berarti tadi ya itu lagi fit-fitnya. Enggak, karena kelelahan mungkin kita mencoba cari sesuatu yang enggak ada tidak memverifikasi tidak ya gitu. Cuman itu menjadi berkesan. Pasti ngeri juga sih, apalagi ditambah mati lampu gitu. Mati lampu nggak bisa lari kemana-mana. Bukan kunang-kunang ya Pak ya? Kunang-kunang kalau mungkin berpelukan ya, itu soalnya banyak bulat-bulat. Kunang-kunang konvoy gitu.
Ya, bisa jadi kalau Tapi warnanya tadi ya hijau stabilo. hijau itu ya, glow neon, hijau neon. Oke, Itulah cukup ngeri juga. Kalau Ya. dipikirkan saya sama mengalami langsung juga pasti ngeri sih, apalagi kondisi lagi lompat-lompat gitu tiba-tiba mati lampu. Tapi kondisinya memang gak ada siapa-siapa itu. ya itu saya manggil orang tua nggak Gak ada respon. Iya. Luar biasa. Tapi dilupakan lah kejadian itu, mungkin nggak membawa ketakutan, ke trauma kayak gitu. Trauma melihat tasbih nggak? Sehingga tidak mau berzikir. Pakai ini, sekarang mau pakai alat digital itu. Oh iya, klik-klik ya. Kalau terbang ya nggak ini sih, Nggak kelihatan juga ya, kecil. nggak ada lampu dia. Ada lampu. Nah oke, emang tasbih ada lampunya? Nah itu yang glow in the dark aja itu. Oh iya, bisa jadi ya. Karena memang pas sudah sadarnya dipikir-pikir memang punya orang tua ada yang glow in the dark teh, bukan nggak ini, bukan tasbih yang tiba-tiba ada dari mana enggak. gitu. Oh, Memang punya. yang glow in the dark juga. Makanya takutnya tuh itu. Dan bisa jadi menyimpulkan ke sana karena yang paling deket bendanya dengan benda itu. Akhirnya jangan-jangan tasbih. Tapi sebenarnya nggak disimpan di situ. Jadi nggak ngerti itu apa. Tapi kalau untuk kunang-kunang enggak sih Ya, orang. nggak ya, tahu kegedean. Oke. Menyeramkan juga. Nah, itu dari kondektur H berkenaan tentang kejadian anomali Yang pertama kali saya kali. alami. Kalau bilang pertama kali berarti masih banyak ya, tapi disimpan Masih ada disimpan dulu. Kita lanjut ke kisah selanjutnya, karena kalau dari saya sendiri kejadian pertama yang paling Mas, ada konektor tahu bulat nggak apa-apa ini? tidak apa-apa, ini kan situasi terminal menambah ciri khasnya. Menambah kesan. Ada kendaraan lewat, ada penjual gitu. Iya. Ada minta sumbangan. Soalnya nggak ada suara. Gak ada suara ya, gak kelihatan sama para penumpang gelap ya. Nah, jadi tadi ada yang meminta sumbangan sehingga kita kasih 200.000 lah tadi ya, biar cepat pergi gitu. Oke. Ya. Nah, kalau konektor jet sendiri Kalau saya sendiri pernah mengalami atau bagaimana? pernah. Saya itu paling jarang ya mengalami kejadian yang anomali ini, seringnya mendengar cerita. Cuman kalau diingat-ingat ternyata pernah juga ya. Di umur? Di umur kecil kan, waktu besar mungkin semakin nggak percaya, semakin jarang ditemukan sama kejadian-kejadian kayak gitu. Betul. Contohnya kayak naik gunung. Orang lain pertama naik gunung langsung mengalami keanehan-keanehan, gitu. bertemu poci atau apa. Kalau saya udah berkali-kali tidak pernah. Gitu ya. Bertemu pecinki? Bertemu pocinki tidak. Nah sehingga ya kalau berbicara tentang kejadian anomali terjadi waktu kecil. Waktu kecil, karena balik lagi nyambung sama kisah Ahmad Solihin. Saya berada di keluarga yang Islami gitu. Nah, jadi memang sejak kecil itu sudah disuruh sholat gitu ya. Belum balik gitu, ya ke sekitar pembiasaan, SD kelas 1 harusnya udah ya 7 tahun 6 tahun lah ya. Ya. Sudah harus sholat, tapi sudah nah waktu itu main ke rumah kakek. Ya. Memang perkampungan dan ya vibes-nya itu vibe tahulah vibes desa berbeda dengan kota yang terang benderang gitu ya. Lampunya pun dulu lampu-lampu yang kuning gitu. Iya, bohlam 5 watt ya kayak gitu. Nah, waktu itu di rumah kakek, jadi saya bermain sendiri di belakang sampai lelah gitu. Itu jam? Itu siang. Oh, siang ya? Oke. Mainnya tidur. Nah, jadi kakek ini terkenal sama ilmu agamanya udah tinggi. Saya diingatkan untuk sholat dulu sebelum tidur. Saya tidak niat tidur, lagi main. Oh, lagi main. Diingatkan untuk sholat dulu. Nah, saya main di kamar di belakang yang memang jarang orang tidur di situ, jarang orang masuk ya. Nah, kemudian saya kamar kosong. Karena kelelahan mungkin tadi ya tidur. Nah, tiba-tiba saya dibangunkan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri dan tidak, kesadaran sudah ada ya, tapi gak bisa menggerakkan tubuh. Saya berjalan gitu ya, tubuh berjalan. Seperti ada yang menggerakkan. Seperti ada yang menggerakkan, tapi gak bisa digerakkan oleh saya. Saya sadar gitu ya, sadar. Nah, digerakannya itu ke sebuah tembok. Karena digerakannya lambat, jadi kan ini sadar sementara badan terus berjalan. Cukup jauh temboknya, saya nangis gitu ya. Nangis bisa nggak keluar suara? Nangisnya perasaannya seperti ketika kita ketindihan, Pak.
jadi nangis tapi kayaknya nggak keluar air mata. Tapi kita tahu tapi perasaan kita lagi nangis katanya, lagi jadi kayak minta tolong. Tapi biasanya kan ketindihan diam gitu ya, posisi biologisnya itu akal sudah bangun, tubuh belum, ini mah tubuh bergerak jalan sampai di sana, sampai ke tembok. Nah, saya nangis gak cukup-cukup. Tiba-tiba saya teringat apa tuh? bahwa saya belum sholat. Langsung merengeknya, asalnya minta tolong, memanggil ibu, memanggil apa, langsung saya merengeknya tuh mau iya sholat gitu. Dalam hati ya. Dalam hati sampai merengek gitu ya. Akhirnya tiba-tiba saya kembali ke kesadaran saya, sama ke badan itu langsung jatuh gitu. Jatuh di depan tembok langsung gitu. Tersungkur. Di situ langsung nangis gitu ya. Keluar suara kan, nangis. Keluar suara nangis, langsung ditanyakan ada apa, saya jelaskan gitu. Tapi ya saya tidak ada jawaban ya. Itu mah disebut saja sleepwalking mungkin sama orang tua. Tidak dihubungkan dengan hal-hal yang mistis gitu. Dianggap mungkin kecapean atau apa sehingga mimpinya sleepwalking gitu ya. Cuman tadi yang bikin takut itu tadi karena saya sadar sementara badan ini bergerak bukan sama. Nah, itu setelah itu ya tidak main lagi di sana gitu ya, karena di kamar itu kayaknya lebih angker gitu ya. Jarang ditempatin juga ya. Jarang ditempatin juga. Tapi respon orang tua itu cukup baik itu, nggak menyambung-nyambungkan ke horor. Iya, itu sleepwalking gitu ya. Sleepwalking, kecapean, meskipun di kejadian-kejadian lain justru membahas hal yang horor, tapi pas saat itu nggak dihubungkan. Ya mungkin masih kecil gitu ya, jadi nggak tahu lah mungkin dampaknya kalau dihubungkan dengan yang hantu-hantu. Dan jadi akhirnya tidak berlanjut gara-gara penanganan yang benar mungkin. Betul. Cuma itu pengalaman yang anomali, yang tidak biasa gitu ya, berjalan sleepwalking pertama dan itu umur masih kecil juga. Di situ sebenarnya ada lanjutannya Pak. Kalau Bapak kan tadi tidak ada lanjutannya. Nggak ada, bangun aja. Dan kesananya kan kesananya langsung sekolah. Jadi meskipun sudah dibilang itu sleepwalking kayak gitu ya, bukannya ngelindur kalau bahasa orang tua. Nah, setelah itu saya mengalami beberapa kejadian yang aneh. Di rumah itu? Bukan di rumah. Di rumah kakek, bukan? Bahkan sampai bertahun-tahun gitu ya. Akibat pertama itu? Gak tahu saya menghubungkan, gak tahu memang ada faktor lain. Jadi setelah itu setiap saya tidur, saya tuh mimpi buruk. Dan mimpinya tuh yang sama. Apa tuh? Jadi seperti diulang-ulang terus? Diulang-ulang seperti ya, kalau diceritain secara detail tidak ingat ya. Cuman ada yang saya selalu ingat itu ada topeng yang sangat banyak gitu. Dalam mimpi saya ada topeng yang sangat banyak. Terus si topeng itu gimana? Nah, saya gitu tahu detailnya. Pokoknya saya selalu terbangun dalam keadaan menangis. Dari mimpi buruk itu. Nah, orang tua saya masih sama, menghubungkan mungkin demam. Tapi ini terjadi ketika tidak demam juga. Sehat walafiat. Sehat walafiat pun pas demam bertambah. Itu mimpi. Kita pasti mengalami yang demam. Si temanya topengnya selalu topeng itu ya. Nah, kemudian suatu momen penggambaran topengnya gimana? Jadi penggambarannya topeng putih aja. Topeng putih tapi luarnya tuh hitam gitu. Maksudnya? Kalau ya jadi ada sosok yang hitam tapi menggunakan topeng putih. Gitu. Ada orangnya, ada yang makainya. Ada pemakaian gitu. Nah, karena udah lama jadi saya tidak ingat detailnya. Bahkan setelah bangun juga mungkin nggak ingat ya karena takut. Nah, cuman yang menarik itu karena saking takutnya untuk tidur karena tahu bakal mimpi itu lagi ya. Iya betul. Setelah saya baca doa Bismika, Allahumma itu saya tambahkan kata gak mau 3 kali. Gak mau seperti itu setelah tidur. Nah, setiap saya bilang gak mau 3 kali, mungkin sugestinya Pak nggak mimpi. Satu momen saya pergi nggak ngucapin itu, lupa komat kamit nggak maunya, balik lagi mimpinya tuh. Nah, luar biasa gitu itu bertahun-tahun sampai satu momen saya memutuskan aduh takut musyrik pas saya gara-gara ngomong gak mau tuh. Jadi takut sama mimpi gitu. Ketergantungan sih nggak maunya. Ya. Akhirnya saya coba memberanikan diri. Momen itu nggak pakai itu. Di umur SMP palingnya. Di umur sudah mulai ada remaja, akal, dewasa. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang hilang. Jadi kalau mengingat-ingat ada ngeri jadi setiap tidurnya takut gitu. Ada ketakutan itu ya. Kalau saya nggak tahu ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya, nggak tahu. Ada, itu pasti ada kayak memori ke recall gitu. Iya. Bisa jadi seperti itu kan? Bisa jadi itu. Tuh kejadian pertama saya. Berbekas ya berarti kejadian. Kalau saya mah tuntas saja di hari itu. Tuntas, tapi kan ada kejadian-kejadian lainnya ya. Iya, tapi kayaknya nggak gara-gara si tasbih itu bukan. Iya itu. Oke, cukup
Lumayan, cukup oke, ya. cukup Jadi sedikit mengerikan. merinding juga membahas itu. Ingat ya, jadi ke-trigger lagi. Malam ini pakai tidak mau nggak tidur? Kayaknya enggak deh. Takut kembali lagi. Iya, sudah Sugesti besar. kan itu masalah sugesti. Oke, ini kondektur D mungkin yang paling sering mengalami mungkin. Nah ini konduktor D karena udah mulai terbata-bata tadi karena menceritakan kisah yang sebelumnya. Konduktor D bagaimana punya pengalaman pribadi tentang hal-hal yang anomali. First ya, ada kodenya first pengalaman. First pengalaman. Ini berbicara tentang anomali, mau horor atau tidak ya. Ini Intinya yang aneh, mengganggu gitu, mengganggu pikiran. First ya. Jadi waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1. cukup lama. Udah lama Kita berarti ya. yang dari childhood. Nah, SD, SMP Aman berarti ya. itu kehidupan saya tidak berpikiran ke arah anomali, Pak. Jadi ngejarin asik sendiri. fokus prestasi. Oh, enggak, justru tidak. Tidak. Saya termasuk anak bego, Pak. Nah, waktu SMA kelas 1 waktu pertama kali diundang ke rumah teman, namanya si Asep. Nah, Asep lagi ya. Shout out tuh Asep. Shout out to Asep. Jadi, nah, sebelum ke rumah si Asep tuh udah bilang ya di angkot, kalau misalnya di kamar jangan terlalu ribut katanya tuh, jangan terlalu ribut. Nah, kita tuh berlima kalau nggak salah nanya kan ya, kenapa ribut? Nggak boleh ribut. Kenapa gitu nggak ya. boleh ribut, ya? Nggak boleh ribut. Kondisi waktu itu siang kan? Siang mau ke sore lah, jam 2-3 lah gitu. Jadi waktu itu bertanya-tanya kan di dalam angkot, nah kenapa Sep? Ya nanti juga tahu lah gitu ya. Nanti juga tahu, pokoknya mah jangan ribut sebisa mungkin katanya. Oh ya udah, mengiyakan aja ya, langsung ke rumahnya itu ya. Rumahnya tuh kalau nggak salah di palsu. Iya palsu gitu ya, padahal mah Ingin segera ribut biasanya memang. Iya, ingin bertarung bantal ya. Oke. Nah, itu langsung. Habis itu pas habis rumah ya, langsung ibunya juga sama masuk ke rumah Asep, ke kamar Asep. Jangan terlalu ribut ya. Gitu. Wah, kita ngapain ya? Tapi kan jiwa bocil-bocil kematian ya kan ya. Waktu itu habis main Tekken dulu, Pak. Oh, Main Tekken dulu. Memperagakan. Kalau boleh tahu Tekken berapa nih? 3. Tekken 3 lah kalau nggak salah. Yang ada pria mabuk itu. Dokter ya, dokter mabuk. Nah, abis itu beres kan itu pasti kan kalau misalnya game gelut gitu ya, game gelut nggak bisa diem kan ya. Pasti kan tiap ngehajar orang, wah kayak gitu kan. Kalah lu. Pasti ya. Bahkan ada yang mau menangis di situ gitu ya, karena kalah terus. Nah, abis itu Bukan Anda itu tapi. bukan, Pak. Masih jago berarti ya. Masih jago dulu ya. Nah, abis itu abislah game itu. Nah, puncak keributannya itu ketika nonton video-video Cristiano Ronaldo, Pak, menggocek bola. Menggocek bola. Kompilasi gitu, Pak. Kompilasi gitu. Kan skillnya dulu bolanya tuh ke belakangin ya? Gitu kan ya. Masih prima, masih di Manchester United. Masih God. Ya, masih God ya. Aduh, sekarang. Oke, lanjut. Cristiano Ronaldo nih puncaknya keributan. Ya, puncak keributan ketika nonton Cristiano Ronaldo. Belum ada siu. Belum siu itu, masih rambutnya keriting, Pak. Masih ke Bali ya? Masih jamet-jamet gitu lah. Dari Bali itu main bola api. Apakah pesantren juga? Tidak tahu. Ahmad Solihin. Nah, pas si Bang Dodo yang ngegocek, nah anak-anak langsung spontan, wah, kayak gitu, wah, sampai barengan gitu, wah. Kayak nonton tuku lah. Sama Asep juga, si tololnya, Asepnya juga punya. Ya, bagian tololnya itu yang punya kamarnya ikut euforia, Pak, nonton Dodo. Sengaja ditumbalkan. Iya kayaknya. Larangan nggak boleh karena hipnotis Dodo ya, langsung aja. Nah, habis itu tiba-tiba ya ketika keasikan itu lagi puncak-puncaknya, tahu lemari yang Excelso yang digeser-geser, yang warni-warni itu tiba-tiba kebuka, Pak, itu. Yang paling atas. Yang kedua. Yang kedua. Ada isinya itu. Ada isinya. Kan secara logika berat ya. Isinya tuh pakaian si Asep itu.
tiba-tiba, yang kedua kebuka, yang pertama itu kebuka sedikit. Iya. Nah, terus barang-barang yang di atasnya jatuh. Karena efek Barang-barang dibuka juga vruk gitu. Kayak ada yang narik padahal di belakang tuh nggak ada siapa-siapa Iya, gitu. Tembok. Nah, habis gitu si Asepnya juga bilangnya tuh kan jangan ribut. Nah, kayak gitu. Kan kamu ikut. Nah, Kamu ikut itu Asep, yang kamu- jadi bingung tuh si Asepnya ikut. Tuh kan jangan ribut kata Asepnya gitu. Tuh kan jangan ribut gitu. Terus? Nah, kayak gitu. Nah, ada motor Ada ya. keranda lewat. Ada keranda. Keranda racing. Takut. Nah, abis itu ibunya tuh datang. Marah. Tuh kan jangan ribut dibilangin katanya. Kayak gitu. Ngadu si hantunya mungkin. Oh ribut anak ibu bu. Bocil-bocil ribut nih. Nah, kayak gitu. Sambil tapi nggak sambil marah, cuman dia sambil ketawa gitu. Sambil ketawa. Tuh kan dibilang jangan ribut gitu. Oh, Nah, gitu. terus pada si ibunya ambil minuman gitu. Minum takutnya anak-anak kaget. Iya. Nah, abis dari situ minum, masih nonton Cristiano Ronaldo, Pak. Masih. Dasar anak-anak tidak tahu. Masih. Diri ya. Padahal bukan anak-anak bro. SMA ya. SMA kelas 1. Wet dream itu. Semi dewasa lah. Sudah wet dream itu semua. Sudah wet dream. Abis kejadian masih nonton Cristiano Ronaldo, cuman euforianya berkurang ya. Ya, malah asalnya yang Cukup mempengaruhi tapi ya bukan cuek juga. Si Asep bagaimana si Asep? Asep juga ketawa-ketawa sendiri gitu. Karena dia mah udah biasa kali ya. Iya. Tiap jam keluar kebuka lemarinya. Kayak poltergeist tadi. Poltergeist. Kata konduktor poltergeist itu gitu. Cuman dia lebih brutal gitu, narik-narik benda itu, jatuh-jatuhin benda kayak gitu. Ilmunya baru segitu mungkin si setannya. Nah, Bisa narik excelso aja. iya. Berat padahal. Rumahnya di Cisitu tuh. Nah, orang-orang Cisitu awas nanti lemarinya kebuka sendiri. Habis itu jadi awkward, Pak. Iya. Jadi Pak diem aja semuanya gitu. Walaupun mau sambil ngapain nonton Bang Dodo. gitu. Nonton Bang Dodo tidak bergairah lagi gitu ya. Mau main game yang lain Bosan. juga males gitu ya. Akhirnya ya dari situ boring suasana ya, pada pulang aja gitu. Sambil membawa cerita. Nah, membawa cerita. Cuman waktu itu tuh semua tuh nggak pada takut, cuman kaget doang. Tapi gak ada yang nanya juga. Gak ada yang nanya. Itu apa gitu. Saya pikir naon, teuing, nggak tahu kayak gitu. Oh, disembunyikan. Disembunyikan Oleh Asep. apakah Asep pesugihan? Nah, bisa Tidak jadi tahu gitu. juga. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu ya cuman kaget, langsung ketawa-ketawa cuman gitu doang gitu. Tahu sama Bangsat, tahu. Tahu lah. kayak anjing itu apaan tadi kayak gitu. Habis pulang pas ke kelas lagi, sekolah lagi, langsung teman-teman bilang gitu ya, saya rumah kamu angkernya. Dia nggak tahu, orang tua mah bilangnya kayak gitu, katanya tuh gitu. Jadinya si Asep pun bahkan tidak tahu atau dirahasiakan gitu ya. Mungkin gara-gara udah biasa juga jadi nggak takut kan Asepnya. Iya, kayaknya Asep Sebaliknya dari kita bocil juga IndiHome. gara-gara terbiasa jadi nggak takut gitu. Jadi ya. Cuman jadi pengalaman lucu sih sebenarnya, bukan takut gitu tuh. Kalau Justru misalnya pengalaman horor pertama iya. seseram si kejadian hantu nonton. Iya, nonton si bocah ajaib sama pengabdi setan. Cuman kalau dengar cerita orang tua memang gitu, banyak kalau rumah-rumah dulu kan kayak gitu, dia ada penghuninya gitu. Ya. Kadang ada yang susah ninggalin gitu. Meskipun udah ada penghuni yang baru, susah ninggalin jin yang udah lama di situ, hingga akhirnya kenalan sama si pemilik barunya tuh. Sering gitu. Cara perkenalannya gitu ya, Dengan Itu capernya. caper ya. Iya, dengan caper kayak gitu, caper kayak gitu. Hantu caper kayak Tapi gitu. gak ada yang terjadi setelah itu kepada yang datang hari itu. Yang ada nggak mau ke rumah Asep lagi, Pak. Meskipun ketawa-ketawa tapi takut. Iya, takut. Di baliknya. Males gitu. Kayak gitu sih. Pertanyaannya adalah, Wak, ditutup nggak laci Excelsonya? Ditutup, Pak. Sama si Asep. Ditutup lagi. Nantang ya Asep. Bang paling nantang. Terus ini pertanyaan kedua, kalau kan kalau hal-hal detail ya Pak, ini karena kita penulis cerita juga ini. Si ibu ngambil minum, apakah sesuai jumlahnya dengan tamu atau lebih satu nih Pak? Sesuai, Pak. Sesuai. Ngeri juga ya kalau lebih satu. Ya itu kan. Ya. Oh sesuai Pak, hanya aman. Aman. Teman kamu yang di ujung. Ujung. Aduh.
itu yang budak hidung lagi itu Teman kamu udah ganti bajunya gitu kan. Karena buka laci baju gitu. Mau ganti baju. Mau nyoba baju Asep. Oke, Mas, lumayan serem sih kalau gitu. Tapi momennya waktu itu banyak kan nggak kayak kita sendiri kan. Jadi lebih Berarti lebih kerasa. valid itu. Kita mah nggak ada yang memvalidasi. Nggak ada yang memvalidasi ya. Kalau ini semuanya nyaksiin dan si ibunya juga udah ngewanti-wanti juga dia emang bakal terjadi, emang ada gitu. Atau di dalam minumannya ada efek Efek gitu. Hayal. Efek. Tapi kan sudah. atau rebusan Atau prank sama Asep. Jadi emang ditarik sama si ibunya ada tali. ada per ya. Langsung makanya ketawa. Biar nggak ribut dan nggak datang lagi ke rumah. Berhasil Sep. Konspirasinya seperti itu, Pak. Kayak film detektif Conan ya. Ada triknya gitu, ada per, ada Kalau dari suaranya langsung boom, mendeteksi suara langsung keluar. berhasil Gitu. Sep. Datang lagi. Asepnya dikasih uang. Sama ibunya. Gila. Kenapa? Nanti kalau mau trik selanjutnya si Asep bayar ke ibunya. Mainkan. Main kan Bu, gitu kan. Wah itu luar biasa ya kisah. Coba mengeri pengalaman dari kita. Mungkin berbekas di antara kitanya. Iya. Kalau tadi kondektur D cukup lucu sih setelah ngeri di sini kerandanya pada racing. Kerandang lewat lagi. Oke, untuk teman kita kondektur F mungkin ada kesibukan mungkin ya. Kesibukan dan karena durasi juga sudah panjang, takutnya Betul. sampai kencing ketakutan para viewer. Cerita-cerita yang disampaikan luar biasa seram ya. Ini kan efeknya kita pada minta dianterin kalau ke WC dulu. Iya kan takut ada Ahmad Solihin, ganti Takut ada baju budak takut ada hidung. Juri Asep gitu kan. Terus Nggak ke sholat Afrika. takut jalan sleepwalking. yang paling takut ke Afrika ya. Aduh, budak hidung saudara. Nah itu mungkin untuk pertemuan pertama Pertama kita. ya cukup panjang, tidak terasa ya menceritakan yang hantu seperti ini. Untuk teman-teman yang mungkin punya cerita, Ya menurut cerita bisa kirim cerita seram kalian, baik pengalaman pribadi atau mungkin pernah mendengar cerita hantu, bisa dikirim ke email kita di terminal misteri 999@gmail.com. Nah, kalau ingin kemungkinan oleh kita temanya rumah ya, tapi kita tidak membatasi, tapi untuk kemungkinan dibaca ya episode selanjutnya kemungkinan bertema tentang rumah tentang lah. hantu-hantu rumahan gitu ya. Iya. Jangan lupa juga follow semua sosial media kami di mana Di @terminal misteri. semua ya, di Semua. TikTok, di Instagram, Di dan YouTube juga. Dan jangan lupa nonton Cerita bergambar. Kita Bergambar, itu adalah karya-karya dari para kondektur. Adalah sebuah perjalanan mistis yang akan membawa kalian kepada mimpi buruk. Nah, Dan juga jangan lupa traktir. untuk memberikan dukungan kita agar terminal misteri selalu dibuka, selalu ada rute-rute baru untuk dijelajahi. Alamat traktirnya ada di Instagram kita, silakan klik. Bisa juga dilihat di deskripsi. Iya, deskripsi Traktir YouTube. ada di sana. Jangan lupa tulis nama dan pesan ya, biar Oke. kita nanti kita bacakan setiap podcast. Itu saja mungkin Itu untuk saja. pertemuan kali ini. Saya Kondektur Z mewakili semua kondektur di sini yang akan menutup podcast Penumpang Malam episode pertama. Sekian, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.